Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast, selamat datang di program Pengabdian Masyarakat. Nah, kali ini kita akan mengadakan podcast bersama UMKM lokal nih teman-teman. Nah, sebelumnya di depan saya sudah ada narasumber keren kita nih. Nah, boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putra. Saya pelaku usaha oleh-oleh makanan khas Bengkulu, yaitu merek kami Gadis Cemara yang beralamat di Jalan Kuala Lempuing, RT 6 nomor 11, Kelurahan Lempuing. Di Lempuing ya Bapak? Iya, di Lempuing. Buat teman-teman di Lempuing mungkin sudah kenal dan akrab dengan Bapak Reza ini ya. Nah, bisa diceritakan dikit nggak Pak? Kira-kira Gadis Cemara itu bagaimana awal mula berdirinya? Awal mula kami berdiri waktu itu ya dari mulai coba-coba satu olahan makanan. Waktu itu kita memulainya dari kue tart. Kue tart ya Bapak? Kue tart waktu itu kita memulainya dari coba-coba, ternyata enak dan juga diminati masyarakat. Setelah diminati ya kita coba-coba lagi lah, kita coba produk lain. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Berarti kue tartnya tuh resep sendiri gitu ya Pak? Iya, resep dari sendiri. Menarik banget itu. Nah, dari keunikan produk khas yang menurut Bapak penting untuk dikenalkan lewat Gadis Cemara itu apa? Produk yang paling penting kita kenalkan gitu? Untuk produk yang dari Gadis Cemara yang memang dicari dan diminati sampai hari ini yaitu kue tart, perut punai, lempuk, sama sirup kalamansi. Sirup kalamansi ya, wow. Nah, dari ini kan kita udah banyak banget nih produk-produknya nih teman-teman nih dari Gadis Cemara. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin dari produk-produk ini apa aja dan yang paling best seller tuh apa nih Pak? Oke, produk kita ini ada lempuk durian, ini ada perut punai, ada kue satu, ada kue siput, kue tart. Yang paling best seller yang orang selalu datang ke toko saat ini yang dicari kue tart, perut punai, lempuk, sama kalamansi. Kue tart tuh yang ini ya Bapak ya. Nah, ini namanya kue tart teman-teman nih, bisa dilihat tuh isinya ada berapa ini Pak satu kotak? Itu isi satu kotak 10. Ada 2 varian rasa nanas sama rasa kelapa. Oh iya, ini ada ini pilihan varian rasa. Nah, yang aku pegang ini rasa nanas, teman-teman. Nah, kalau mau lihat menarik banget ini dan isinya banyak ya, teman-teman. Udah cukup banget buat oleh-oleh nih. Iya, nah, harganya pun terjangkau. Nah, harganya terjangkau, teman-teman. Nah, kalau ini juga ada kacang siput ya, Bapak ya. Ini biasanya ada di Lebaran juga ya, Pak ya. Nah, ada kue satu, perut punai dan ini lempuk ya Bapak. Durian. Nah, yang suka durian tapi lagi nggak musim durian nih, bisa tuh cicipin lempuk duriannya. Iya, betul. Nah, luar biasa banget ya. Jadi makin penasaran nih ragam-ragam produk yang ada di Gadis Cemara ya Bapak. Betul. Ya. Nah, di belakang Bapak juga ada kalamansi. Jeruk kalamansinya, minumannya. Pasti seger tuh. Siang-siang ini kan sering panas gitu. Betul. Ya Pak, walaupun sorenya tuh agak hujan gitu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau bicara soal penjualan nih Pak, lebih banyak dilakukan secara offline atau online mengingat kita sudah di masa-masa yang serba digital gini. Untuk sekarang kita masih offline jalan, online juga kita kuatkan juga. Karena sekarang ya kita nggak bisa memungkiri penjualan lewat online memang lebih dahsyat sekarang kan. Jadi kita juga mengikuti jualan online juga. Mengikuti masa juga ya Bapak ya. Nah, kalau boleh tahu nih apakah dalam online ini teman-teman tuh bisa mesan tuh lewat apa Pak? Oh bisa. Teman-teman biasanya memesan lewat TikTok Shop kita ada. Terus lewat Facebook kita ada. Biasanya lewat WA juga langsung ada. Oh itu kalau kita mau dapat nama TikToknya tuh apa Pak? Boleh dikasih tahu juga sama teman-teman ini Sobat Pengabdian. TikTok Shop Gadis Cemara yaitu pusat oleh-oleh makanan khas Bengkulu. Nah, boleh dicari teman-teman. Terus di Shopee, Tokopedia juga ada. Oh, kita sudah ada juga ya Pak juga, di TikTok, Shopee, Tokopedia dan di mana lagi tuh Pak? Di Facebook kita juga di sama. Facebook. Namanya sama juga, Pusat Oleh-oleh Gadis Cemara. Gadis Cemara. Oh, gampang tuh mau carinya teman-teman. Iya, cuman satu nama. Klik aja Gadis Cemara nongol deh. Oh, udah pasti brandnya cuman satu ya, yang real teman-teman. Nah,
Kira-kira produk dari Gadis Cemara ini apakah udah sampai ke luar kota dari Bengkulu atau udah sampai ke luar negeri nih Pak? Boleh diceritakan nggak? Kalau untuk penjualan secara ininya kita masih di wilayah Provinsi Bengkulu. Cuman kita kan sering pameran juga itu. Pameran keluar kota. Kemarin terakhir juga kita pameran di Malaysia, Malaka. Wow. Terus ini mungkin bulan November nanti kita ada pameran ini B2B di Thailand juga insya Allah. Wah, udah sampai ke luar negeri loh teman-teman. Tapi ya itu baru batas pameran aja, penjualannya masih ibaratnya ya baru pesanan dari pembeli-pembeli ini aja kan. Tapi kan itu kita sudah memperkenalkan ya Pak ke negara-negara lain kalau Bengkulu tuh punya produk-produk yang luar biasa gitu teman-teman. Nah, respon-respon konsumen waktu pembelian atau waktu pameran itu gimana terkait produk yang dijual gitu? Alhamdulillah respon pembeli kalau kita pameran, alhamdulillah responnya cukup tinggi. Cuman kan terkendala kita dari Bengkulu ini kalau untuk pengiriman untuk pengiriman Bengkulu ini kan terlalu tinggi. Biaya pengiriman itu. Jadi untuk saat ini kita masih mencari ekspedisi yang bisa kerjasama lah dalam artian bagaimana pengiriman UMKM ini bisa di manage gitu kan. Jadi harga Bengkulu sama harga di sana nggak terlalu jompang tingginya. Nggak terlalu tinggi gitu ya. Apalagi kadang sekarang orang mau beli kue tat harganya mohon maaf cuma 15.000, ongkirnya 25.000 jadinya kan kena 40.000. Mikir lagi dia. Tapi kalau bisa 15.000 naiknya jadi 18.000 atau 20.000 mungkin mereka masih inilah kan masih terjangkau lah kan. Nah buat ini tim-tim ekspedisi yang mau kerjasama dengan Gadis Cemara boleh banget nih, udah ada tawarannya gitu. Udah pasti produk-produk dari Gadis Cemara ini laku keras gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah tentu saja usaha ini ada tantangannya ya Pak. Nah tantangan yang Bapak hadapi sekarang nih dari mungkin awal berdiri sampai sekarang tuh kira-kira apa Pak? Kalau dari awal berdiri ya tantangan kita yang pertama itu promosi kan. Kita harus kuatkan promosi itu yang pertama. Kalau untuk sekarang tantangan kita sekarang ini di era sekarang ini kan semua bahan baku semuanya naik. Sedangkan pembeli maunya ya harganya ya segitu aja kan. Mau murah, mau banyak, mau enak. Sedangkan bahan baku kita boleh dikatakan setiap hari naik terus. Jadi kita mau untuk menstabilisasikan harga itu ya kita harus memikir-mikir lagi lebih ini lagi kan mengaturnya lebih nggak mengurangi rasa, nggak mengurangi banyak tapi harganya tetap masih terjangkau di masyarakat. Boleh dikasih tahu nggak nih Pak kira-kira dari produk yang ada di depan kita ini range harganya itu berapa kira-kira? Kalau dari produk di depan kita ini, yang dari yang kemasan ini di harga 25.000. Oh, yang kayak gini 25.000 di toko. Ya, kalau di marketplace kan ada kenaikan sedikit karena kita ada potongan dari marketplace-nya kan. Kalau yang untuk kue tart yang ini juga 20.000. 20.000. Kalau lempuknya itu berapa Lempuk Pak? ini setengah kilo ini 70.000. 70.000. Kalau untuk kalamansi kita yang setengah liter itu 35.000, yang 330 mili itu di harga 25.000. Wow, masih terjangkau ya teman-teman untuk murah. Iya. Kalau untuk ini masih oleh-oleh masih cukup terjangkau lah. Iya, dengan harga segitu kalian udah dapet rasa yang udah pasti luar biasa dan original ya teman-teman. Apalagi kita kan produk sendiri, jadi harganya masih bisa kita manage lah kan. Dan juga rasanya pasti terjamin karena kita menjamin kualitas karena kita mengolah sendiri, menjual sendiri kan, jadi rasanya ya jelas kita bisa jamin gitu kan. Aku tertarik banget nih Pak sama kue yang di belakang Bapak tuh, kue tart pizza gitu. Ini kue tart pizza. Ini bentuknya kayak pizza, varian kue tart kita. Lucu banget nih teman-teman. Ada kue tart pizza. Kalian mungkin kalau ada yang susah buat beli ini ya pizza gitu ya, kita bisa cicipin ini nih dengan topping nanasnya. Topping nanas, walaupun pizza juga ada ya yang topping nanas. Ini menarik banget nih, aku dari tadi tart pizza katanya teman-teman nih. Ini kira-kira kalau yang ini berapaan Pak? Kalau yang itu 30.000. 30.000 dengan isi 10 juga. PCS, tetap ada ya guys variannya. Varian rasanya tetap ada.
Menarik banget nih, Gadis Cemara 1. Berarti apakah ada Gadis Cemara 2, Pak? Sebenarnya ini bukan satu, I itu awalnya. Oh, Gadis Karena Cemara dulu I. kan waktu ceritanya itu agak panjang sih waktu membuat merek dulu. Cemara Indah dulu kan pertama itu Cemara Indah, tapi ditolak terus di Kemenkumham. Jadi karena saya iseng-iseng saya rubahlah Gadis Cemara 1. Ternyata di Kemenkumham satu I-nya itu bukan satu, dibuat satu ya. Itulah sampai sekarang. Kemudian karena udah nempel ya udah sekalian aja lah. Ada sejarahnya ternyata teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan merek 1 itu kita udah nambah 2 outlet lagi. Kira-kira di mana itu, Pak? Di bandara kita ada, di ruang tunggu bandara pas kalau mau berangkat dari Bengkulu nggak usah capek-capek lagi cari oleh-oleh. Di bandara kita ada di ruang tunggu pas di samping pintu gate 1. Itu Di ruang tunggu. teman-teman. Beli, kemas langsung berangkat, nggak ditimbang-timbang lagi, lebih gampang. Menarik banget tuh buat yang bingung gini kan, mungkin lupa gitu. Iya. Buat beli oleh-oleh khas Bengkulu untuk teman-teman atau rekan-rekannya yang lain itu udah ada di bandara di gate 1 ya Bapak Iya, ya. di atas, di ruang tunggu atas, ruang pas samping pintu gate 1. Udah ada tuh nanti Gadis Cemara. Benar, gitu. mereknya Gadis Cemara. Udah pasti dapat itu ya Iya, kalau teman-teman mau ya. yang deket lagi ada di Pasar Minggu Bengkulu. Oh, di Pasar Minggu tuh di mananya Di Pak? PTM kita. Di PTM, di dalam. Iya, di dalam deretan bumbu-bumbu itu kita. Oh, udah banyak nih teman-teman lokasinya buat kalian bisa nemuin Gadis Cemara gitu Iya, ya. iya. Atau lebih kalau mau susah-susah cari di Google juga mau langsung nongol. Udah Itu dapet ya di zaman sekarang Gadis ya. Cemara langsung nongol dia. Nah, boleh cerita juga nggak Pak kira-kira berdirinya dari tahun berapa gini Gadis Cemara ini? Kami memulai itu di tahun 2006. 2006. Udah lama ya? Ya, sama istri kan 2006 kami memulainya. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Alhamdulillah di tengah persaingan yang sangat ini ya Pak. Persaingan di tengah pandemi kemarin juga alhamdulillah, waktu pandemi kemarin kita nggak mengurangi karyawan juga alhamdulillah masih berjalan. Oh, karyawannya tuh udah berapa gini Pak? Kalau sekarang karyawan belum banyak sih Mbak, baru 14 orang. Oh, banyak juga itu ya teman-teman. Masih belum banyak. Kan? Jadi alhamdulillah waktu pandemi kita nggak mengurangi karyawan walaupun kondisi lagi sulit waktu itu kan. Jadi masih bertahan. Alhamdulillah ya. Nah, gimana cara Gadis Cemara ini juga menjaga kualitas produk nih Pak? Karena kan mungkin ada masa di mana kita tuh lagi nggak rame gitu. Nah, gimana cara? Jadi kan produk-produk tuh banyak yang belum laku gitu. Iya, nah, jadi gimana cara dari Bapak untuk menjaga kualitas produk tersebut gitu? Kalau kita kan ada pengecekan secara berkala itu Mbak. Dalam 1 bulan kita cek ini expirednya kan, kita buat expirednya berapa bulan lagi expirednya. Kalau memang itu sudah mau mendekati kita tarik dulu. Dan juga produk ini kan sebagian masih bisa kita olah lagi, tapi kita nggak jual lagi yang diolah. Kita bagi-bagikan aja sama karyawan, kadang-kadang tetangga sebelah dekat-dekat ada yang mau ya kita bagikan aja. Begitu ya Pak. Jadi udah pasti untuk produk dari Gadis Cemara ini teman-teman udah dipastikan bakal selalu ori dan baru gitu ya. Kalian nggak bakal nemuin yang namanya tuh barang expired gitu kadaluarsa tuh nggak bakal kalian temuin di Gadis Cemara. Kalaupun ada mungkin ya kelewatan 1-2 ya. Namanya manusia ya. Yang dicek. Bener banget nih. Nah, kalau dari karyawan Bapak itu apakah melibatkan masyarakat sekitar atau open recruit gitu Pak? Alhamdulillah kita dari awal juga memang komitmen kita memberdayakan masyarakat sekitar Mbak. Jadi ibu-ibu yang tadinya cuma duduk-duduk ngerumpi aja, kita bagaimana mereka jangan duduk-duduk ngerumpi aja, ngerumpi boleh tapi menghasilkan gitu lah. Sambil ngerumpi sambil ya tangannya sambil bergerak gitu kan, ya, sorenya mereka dapat uang belanja tambah-tambahan untuk biaya dapur kan lumayan gitu ya. Ngajak-ngajak teman ini ya masyarakat sekitar juga masyarakat ya sekitar. berarti. Tapi walaupun itu kita pakai open recruitment juga untuk yang untuk yang digitalnya, untuk yang adminnya kita pakai open recruitment juga. Oh, itu biasanya tuh selain ibu-ibu apakah ada anak-anak muda sekarang yang ini join sama Bapak gitu? Alhamdulillah ada anak muda, terus kita juga ada anak-anak magang juga di sana dari SMK. Oh, menerima anak magang juga ya Pak ya? Juga Menarik. dari SMK. Kemarin ada dari SMK Kaur, sekarang lagi ada
dari SMK 6 di yang arah Pulau Bay itu. Oh, itu biasanya penerimaan anak magang itu ada khususan jumlah orangnya atau berapa aja gitu bisa magang di sana, Pak? Kita batasi maksimal 10 orang gitu. Karena ruangan kita juga terbatas kalau kita ini. Banyak juga ya Pak, 10 gitu. Nah, di inovasi apa sih yang sedang Bapak lakukan atau sedang dikembangkan oleh Gadis Cemara di tengah pasar modern ini, Pak? Untuk sekarang kita ada inovasi produk baru yaitu keripik ikan bleberan. Keripik ikan bleberan itu inovasi produk baru, inovasi yang kayaknya makanan anak kekinian lah, ya gitu kan. Yang gurih, crispy gitu ya. Ringan, dibawa di mana-mana ya, makanya kita buat inovasi terbaru dari produk Gadis Cemara yang kalau yang ini memang udah paten kayaknya memang oleh-oleh kayak kue tart, perut punai, kalamansi itu udah paten dijadikan oleh-oleh. Tapi kalau untuk keripik ikan bleberan, keripik ikan beledang itu kan anak-anak yang nongkrong, kita kasih coba ini untuk dari tongkrongan kalian tester dulu ya. Nah itu harganya berapaan tuh Pak yang? Harganya untuk satu bungkus itu masih di harga 20 ribuan, itu untuk 200 gram. Dia sebesar ini juga ya Pak? Iya sebesar ini keripik ikan bleberan. Oke, menarik banget. Nah selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira? Untuk saat ini kita masih memikirkan bagaimana pengembangan oleh-oleh ini menjadi tren untuk masyarakat Bengkulu kan. Karena oleh-oleh ini cuman dijadikan kalau mau berangkat atau orang datang. Iya benar. Jadi bagaimana kita membuat trennya, apakah ini anak-anak sudah tahu makanan khas Bengkulu ini apa? Gitu. Harus lebih mengenalkan lagi gitu ya Pak ya. Karena kan kita mungkin Bengkulu ini banyak yang nggak tahu, mungkin Mbak juga nggak tahu apa sih makanan khas Bengkulu gitu kan. Iya banyaknya tuh. Banyak orang tahunya pendap gitu kan. Memang pendap ada, cuman pendap kan nggak tahan lama. Iya benar. Cuman kan kita yang buat makanan ini dari anak-anak sampai ke orang itu sudah terpikirkan kalau ke Bengkulu harus cari apa sih? Gitu. Oh iya benar. Jadi orang datang sama kayak kita ke Palembang, dari Bengkulu kita udah ke Palembang, kita pasti tahu mau Palembang pulangnya pasti bawa pempek. Gitu ya. Saya lagi memikirkan bagaimana orang ke Bengkulu, sebelum ke Bengkulu dia sudah saya harus pulang bawa kue tart gitu kan. Benar. Tapi aku tuh Pak kalau kue tart sukanya malah yang nggak pakai selai gitu. Bisa. Ada kan Pak yang nggak ada itu? Kalau yang nggak, karena kan kita membuatnya selai karena untuk umum kan kita buat pasti pakai selai. Tapi kalau yang pesannya juga bisa. Yang nggak pakai selai boleh, yang mau selai durian juga boleh. Oh bisa request ya Pak ya? Cuman requestnya minimal kalau untuk mau ngambilnya hari ini mungkin ngambil jam 2 pagi udah request. Oh udah langsung bisa cepat juga ya Pak jadinya hari H itu langsung bisa. Langsung jadi gitu ya. Nah buat teman-teman mungkin yang kalau ada hajat tuh bisa juga mungkin bisa. Pak. Kita buatkan juga request bisa. Buat untuk acara apa gitu. Bisa. Nah teman-teman buat yang kalau mau ada acara ulang tahun kah mungkin atau acara wedding gitu, mau mesan misalnya ada buat cemilan atau ada tart atau kue-kue lainnya mungkin bisa langsung mesan di Gadis Cemara. Betul. Nah itu nanti kita bisa juga sematkan untuk nomor yang bisa dihubungi. Boleh. Untuk Instagram mungkin ada nggak Pak? Instagram kita ada, cuman kita nggak aktif di Instagram. Oh, jadi ngubunginnya bisa lewat Facebook tadi ya Pak? Lewat WA, lewat Facebook, lewat TikTok juga bisa. Nah, jangan khawatir nanti kita sematkan semua di bawah ya teman-teman. Iya, nah yang terakhir nih Bapak. Ada pesan atau ajakan untuk masyarakat nggak agar lebih mencintai dan membeli produk lokal khusus oleh-oleh khas Bengkulu nih? Boleh dikasih tahu sama teman-temannya Bapak? Oke. Untuk masyarakat Bengkulu, kalau mau belanja langsung aja ke Gadis Cemara. Di sana produk kita ready, fresh dan juga siap kapanpun. Jadi kalau mau kemana-mana ya tetap selalu oleh-olehnya dia di Gadis Cemara gitu. Oke. Ada lagi Bapak mungkin? Untuk sebentar itu aja dulu. Jangan lupa pokoknya belanja di Gadis Cemara ya teman-teman. Nah, kita membantu UMKM lokal supaya lebih berkembang lagi. Dan lebih mengenalkan produk-produk Bengkulu kepada yang lain. Iya betul. Nah, wah kita udah nggak terasa ya Bapak udah ngobrol
lumayan panjang ya Pak. Nah buat teman-teman mungkin ada yang masih mau tahu dan lebih kenal lebih dekat dengan Gadis Cemara, bisa langsung datang temuin Pak Reza. Boleh. Gitu, atau jangan lupa juga jajan-jajan nih teman-teman. Iya. Aku tuh udah dari tadi ngeliatin produk-produknya nih udah mau cicip gitu rasanya. Mungkin setelah dari sini aku mungkin ada mampir-mampir juga Bapak buat jajan gitu, ajak teman-teman juga mau bantu promosikan juga boleh kan. Jangan lupa juga nih cicipin makanan khas Bengkulu sebagai warga Bengkulu dan kenalkan kepada teman-temannya yang di luar Bengkulu. Nah, buat yang di luar Bengkulu juga kalau kangen makanan khas Bengkulu bisa pesan melalui tadi udah dibilang sama Pak Reza melalui TikTok Shop juga bisa, lewat Shopee kita juga bisa, lewat YouTube juga kita bisa. Udah banyak tuh. Jadi nggak ada alasan kalian buat pusing-pusing mikir mau cicip tapi nggak tahu nih mau pesan kemana. Nah, udah dikasih caranya oleh Pak Reza ya teman-teman. Nah, siap dikirim pokoknya. Biasanya itu pengiriman, aduh nambah lagi pertanyaan. Itu biasa pengiriman tuh berapa lama itu Pak? Kita kalau masuk orderan hari ini kita langsung kirim hari ini karena kan produk kita ready. Cuman kadang yang terkendala kita di pengiriman. Di ekspedisinya ya Pak ya. Bisa sampai 2 hari, 3 hari. Tapi alhamdulillah produk kita walaupun 2 hari 3 hari masih di tangan orang itu masih dalam masih keadaan bagus aman. Gitu masih ya. aman. Wow. Terima kasih banyak Bapak udah mau hadir di podcast kami. Sama-sama, Terima Mbak. kasih juga udah mau memperkenalkan produk-produknya kepada kami. Terima Dan untuk teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Pengabdian Masyarakat. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.